2, 3. Yeay. Halo Visipers, hari ini kita mau company visit ke studio Trans 7 bareng teman-teman BEM Visip UPN Veteran Jakarta. Ikutin terus ya perjalanan kita. Masih sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti acara company visit ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Mohon untuk jaga sikap nanti saat di sana. Ini kita lagi di perjalanan menuju studionya. Kita dapat konsum loh. Terima kasih BEM Visip. Nah, ini kita udah sampai di studionya teman-teman, tepatnya di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Teman-teman hanya menyaksikan dan melihat. Karena apa? Karena memang programnya adalah tapping ya teman-teman. Jadi nggak boleh untuk. Sekarang kita lagi baris nih mau masuk ke studio untuk nonton tapping salah satu program Trans 7. Kita juga ketemu Surya Insomnia loh guys, seru banget kan? Sekarang kita mau pindah ke studio lain untuk menyaksikan pemaparan materi dari kakak-kakak Trans 7. Ini kita lagi ngisi tempat duduk kayak penonton bayaran ya. Teman-teman dari UPN Jakarta di studio Trans 7 Jakarta. Perkenalkan kembali, nama aku Tata. Dan nanti aku nggak sendirian karena ada satu lagi yaitu namanya Kak Grecia. Nah kebetulan aku dari jurusan nggak tuh gara-gara ngeliat teman-teman kan. Kebetulan aku dari bidang Corporate Relations, Public Relations Trans 7. Sedangkan Kak Grecia itu Media Relations, Public Relations Trans 7. Teman TV, Detik Network, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Transvision, dan sekarang masih banyak lagi teman-teman yang berkembang. Nama aku Infanti Auliana, bisa dipanggil Tia. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta angkatan 2020. Kak Tata sama Kak Grace. Jadi perkenalkan aku Haura, aku juga dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Karena kan yang seperti kita tahu sendiri kan dari masyarakat sendiri kan udah ya, boleh dibilang mulai beralih ke sosial media nih kan. Aku juga setiap hari kan sering lihat TikTok nih dan kebetulan juga ada nih kayak potongan-potongan video dari FYP atau arisan yang tadi lewat nih kayak FYP TikTokku nih. Nah itu kan merupakan salah satu tanda dari sebuah stasiun televisi ini juga beradaptasi ya dengan perkembangan sosial media. Jadinya dia juga selalu ingin menjaga relevansinya dengan bikin konten-konten Game tersebut contohnya gitu ya di komunikasi tersebut. Misalnya orang yang nggak tahu jadi tahu apaan sih Mang gitu. Coba deh lo tonton deh, itu pasti akan ada orang yang seperti itu. Dan percaya atau tidak percaya, sesering teman-teman nonton cuplikan-cuplikan tersebut, teman-teman kalau misalnya lagi di warung kopi atau lagi di rumah deh, remote nganggur nih, nanti secara tidak langsung teman-teman mungkin akan setuju karena teman-teman cuma tahu fokus itu pada Trans 7. Kamu adalah bocah petualang. Di sini beberapa dari kita juga dapat hadiah dari Trans 7 berupa stiker, notebook, kaos, dan lain-lain. Pokoknya keren banget deh. Ini ada sesi dokumentasi bersama kakak-kakak PR Trans 7. Selain itu ada penyerahan plakat kerjasama antara Trans 7 dengan BEM Visip melalui proker Company Visit. Hai Visipers, kenalin gue Salven dan hari ini gue bareng sama Grecia. nama aku Tata. Oke, di sini ada Kak Grecia. Boleh dong Kak dijelasin dulu Kak Grace dari jurusan apa? Oke, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, khususnya di Public Relations. Jadi aku relate dengan pekerjaan aku sekarang. Aku dari jurusan pertanian. Dari jurusan pertanian, tiba-tiba ke media. Tuh, nah, kan tadinya tuh memacul-macul kan, terus sekarang jadi ngobrol gitu. Nah, dari pertanian tiba-tiba terjun ke media, kira-kira perjalanan karir Kak Tata tuh gimana sih Kak? Oke, ini panjang banget kalau misalnya ceritakan ini bisa jadi berjilid-jilid ya gitu. Oke, singkat cerita aku tuh lulus 2019, terus aku terjun dulu di dunia pertanian.
Setelah itu aku ngikutin salah satu duta wisata, karena dulu aku di kuliah itu suka banget yang namanya MC. Jadi aku lebih mengembangkan soft skill aku waktu di kuliah itu dalam ranah MC, terus habis itu pendampingan dan sebagainya. Terus aku ikut duta wisata juga. Mungkin teman-teman tahu Abang None. Nah, aku juga salah satu Abang None Jakarta Timur. Dan tugasnya itu banyak sekali ya kalau udah jadi Abang None. Kita kadang suka MC depan gubernur, terus wali kota, pejabat lainnya. Nah, itu mungkin merupakan salah satu hal yang membuat aku bisa sampai sini karena lebih ke experience di public speakingnya kayak gitu. Berarti bisa ya dari pertanian nih tiba-tiba ke media. Nah, kira-kira untuk bekerja di media, skill apa aja sih Kak yang paling dibutuhin? Apa ya? Sebenarnya gini ya. Kalau untuk di pekerjaan manapun tetap harus berpikir kritis. Untuk basicnya ya, berpikir kritis, terus habis itu problem solvingnya juga harus oke. Kemudian harus kreatif kalau di media karena memang kita dituntut untuk kreatif. Terus juga kalau misalkan untuk di PR sendiri, kalau bisa jadi gini, kalau di PR namanya kita harus ketemu sama orang, kita berhubungan dengan eksternal, jadi public speakingnya harus bagus, negosiasinya juga harus oke. Kalau bisa juga kalau misalkan kita punya skill MC atau host itu juga nilai plus juga untuk kita. Kira-kira ada nggak nih kalimat penyemangat ataupun quotes? Oke, mungkin kalau dari aku, kalau misalnya teman-teman punya suatu impian atau cita-cita, jangan mengubur duluan ataupun teman-teman gak mau mencoba dulu. Coba dulu, pasti bisa, pasti ada jalan. Apa ya, pokoknya intinya jangan menyerah, terus gapai cita-citamu, walaupun sebenarnya gini, walaupun hasilnya tidak sejalan dengan apa yang sudah diimpikan, jangan patah semangat, tetap harus usaha terus, berdoa, ikhtiar ya, tetap harus dan tetap tingkatin value diri kalian supaya karena ketika kalian punya value pasti kalian akan dilirik sama semua orang gitu. Oke, thank you banget Kak Grace. Dah. Halo Visipers, jadi hari ini aku habis ikutin acara company visit di Trans 7. Aku hari ini seneng banget karena aku bisa dapat ngerti nih gimana sih sejarahnya Trans 7, terus juga program-program unggulan Trans 7. Bahkan aku jadi tahu channel kemana sih kalau misalnya aku mau daftar ke Trans 7. Tadi dikasih tahu infonya kalau misalnya ada namanya Trans 7 Club. Jadi di situ semua informasi seputar magang ataupun kesempatan untuk bergabung di Trans 7. Menarik banget deh acaranya, nggak sabar buat company visit berikutnya. Gimana Visipers? Seru banget kan perjalanan company visit kali ini? Bisa ketemu Andre Taulani, Surya Insomnia, kita juga dapat banyak ilmu baru. Kira-kira company visit selanjutnya kita bakal kemana ya? Stay tune terus ya Visipers. Halo semuanya, buat teman-teman semuanya yang tertarik untuk bergabung nih salah satu menjadi karyawan Trans 7, teman-teman bisa melakukan registrasi ataupun join di official Trans 7 Club karena kita punya banyak sekali aktivasi yang tentunya bisa mengembangkan soft skill dan juga menambah pengalaman dari teman-teman semuanya. Nah, kita juga lagi buka nih untuk kegiatan Trans 7 mengajar. Jadi buat teman-teman semuanya yang tertarik langsung aja dikepoin @official Trans 7 Club. Ditunggu ya!